banyak atas kesempatannya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja anggota kelompok kami. Yang pertama itu kami terdiri dari Ibu Devi, yang kedua Ibu Heni, yang ketiga ada Ibu Deni, lalu Ibu Fatun, dan yang terakhir saya, Mas Latif. Karena mungkin saya yang paling muda. Pede sekali. Baik, langsung saja pada bahan diskusi. Di sini ada 3 hal yang harus didiskusikan di kelompok kami. Yang pertama adalah terkait apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian 2, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Lalu yang ketiga adalah silakan sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, dari 3 wacana diskusi tersebut, di sini kelompok 2 mengambil salah satu tradisi di Bantul yang sudah lama berjalan yang disebut dengan Rosulan. Nah, di Bantul itu sendiri Rosulan sudah menjadi tradisi terutama di kalangan petani setelah panen. Sebelumnya apa yang disebut Rosulan? Nah, Rosulan itu merupakan tradisi perayaan pasca panen. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak yang masih awam terkait dengan Rosulan. Di sini kami jelaskan bahwa tradisi perayaan pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat Bantul sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil alam yang melimpah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal dan kebinekaan global. Lanjut, lalu relevansinya dengan nilai-nilai luhur pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam upaya penguatan karakter individu sebagai murid sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pada konteks kegiatan Rasulan ini adalah yang pertama religius, di mana di situ tampak jelas bahwa kegiatan Rasulan merupakan luapan rasa syukur masyarakat atas limpahan karunia berupa hasil panen yang diperuntukkan kepada Tuhan yang memberi, yang Maha Pemberi. Kemudian yang kedua adalah kearifan budaya lokal, di mana kegiatan Rasulan itu sendiri sudah diwariskan menjadi kebiasaan, menjadi budaya yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi yang terjadi, yang selalu dilakukan oleh masyarakat khususnya di Bantul sebagai tadi luapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panennya. Lalu yang ketiga ada kebinekaan global, di mana di situ tampak jelas bahwa masyarakat dalam kegiatan Rasulan itu memiliki toleransi yang luar biasa, dengan keberagaman yang ada, masyarakat saling bahu-membahu, saling bantu,
dan memberikan toleransi satu dengan yang lain, baik dari ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, bahkan aparat-aparat setempat yang biasanya ikut serta dalam mengamankan kegiatan rasulan itu sendiri. Nah, yang keempat adalah gotong royong. Gotong royong itu sendiri jelas terlihat dalam kegiatan rasulan karena eh, kegiatan rasulan ini dilakukan oleh banyak sekali warga, mulai dari anak-anak sampai dengan usia lanjut, bahkan kakek, nenek di situ ikut serta untuk apa? Untuk memeriahkan, untuk saling membantu, saling support, mensukseskan kegiatan rasulan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah rela berkorban. Nah, rela berkorban ini eh, banyak sekali yang masyarakat korbankan untuk melakukan kegiatan rasulan ini, mulai dari waktunya, mulai dari finansialnya, atau yang lain. Contoh bahwa dengan untuk mensukseskan kegiatan rasulan ini, warga rela untuk lembur, kerja lembur. Ini adalah mereka berkorban waktu. Kemudian mereka rela mengeluarkan biaya untuk membuat semacam tumpeng, membeli buah-buahan sebagai sarana kegiatan rasulan itu sendiri. Lalu kemudian untuk menjawab bahan diskusi ketiga terkait dengan salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan adalah kami bersepakat mengambil nilai gotong royong, di mana gotong royong itu sendiri merupakan kegiatan kerja antar individu. Nah, di sekolah kegiatan ini biasanya tercermin dari kegiatan-kegiatan seperti membersihkan kelas dengan bentuk nanti mereka membentuk tim piket kelas, kemudian membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalau di sekolah-sekolah seperti di Bantul, khususnya di SMK Negeri 1 Pleret dan di sekolah-sekolah lain di sekitarnya itu kami menerapkan Jumat bersih atau Jumat sehat. Kenapa demikian? Karena hari Jumat itu kami prioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah kita bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan kelas, kemudian nanti eh, menyirami tanaman, kegiatan jasmani, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran karakter sebagai manifestasi nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Di mana melalui gotong royong, siswa diharapkan dapat belajar untuk saling membantu dan menghargai perbedaan antar individu. Mereka dapat mencapai tujuan bersama demi tujuan yang lebih besar. Baik, terima kasih. Itu yang eh, dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami kelompok 2. Selanjutnya kami mohon masukan, saran, dan kritik dari Bapak Ibu, dari Ibu Fasilitator maupun Ibu pengajar praktik, bahkan dari teman-teman anggota CGP di kelas ini. Silahkan, kami sangat berharap ada masukan yang baik yang bisa menjadikan kami nantinya menjadi lebih baik lagi terkait dengan hasil diskusi yang sudah kami paparkan tadi. Terima kasih. Selanjutnya kami tutup presentasi dari kelompok 2 ini. Terima kasih sekali lagi atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya